Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Rivaldi Enggani dari Prodi Pendidikan Matematika. Ya, kali ini saya akan membahas materi tentang genetika. Materi genetika yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama gen, yang kedua kromosom, yang ketiga hukum Mendel, yang keempat DNA, dan yang kelima RNA. Oke, kita mulai dengan materi gen. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Kemudian fungsinya, gen berfungsi menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein. Gen menentukan sifat fisik yang akan diturunkan oleh orang tua pada keturunannya. Karena menurunkan informasi genetik, gen juga dapat menurunkan penyakit yang biasa kita bilang sebagai penyakit turunan, seperti diabetes, asma, kanker, dan Down syndrome. Kemudian kita masuk pada kromosom. Kromosom merupakan adanya sebuah struktur padat yang terdiri atas dua komponen molekul, yakni DNA dan protein. Fungsinya ada tiga fungsi utama dari kromosom ini, yaitu yang pertama sebagai lokasi untuk informasi genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak untuk membentuk sifat dan karakteristik individu. Yang kedua, peran yang penting terhadap pembelahan dalam sel. Dan yang terakhir dapat menentukan jenis terhadap kelamin seseorang. Kemudian hukum Mendel. Hukum Mendel ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Untuk hukum Mendel 1, hukum Mendel 1 dikenal dengan pemisah gen yang sealel. Sifat dominan yang tidak muncul secara penuh disebut dengan sifat intermediate. Untuk hukum Mendel 2, hukum Mendel 2 dikenal dengan hukum pengelompokan gen secara bebas. Oke, selanjutnya materi DNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplast, sentrol, plastid, dan sitoplasma. Kemudian struktur dari DNA sendiri. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilih membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari yang pertama gula pentosa deoksiribosa atau 2-deoksiribosa, yang kedua gugus fosfat atau fosforifosfat, dan yang terakhir nitrogen atau nukleobasa. Kemudian fungsi DNA. Fungsinya itu yang pertama membawa informasi genetik, yang kedua memiliki peran dalam pewarisan sifat, yang ketiga mengekspresikan informasi genetik, yang keempat menyintesis molekul kimia lain, dan yang terakhir menduplikasikan diri atau bereplikasi. Kemudian sifat dari DNA. Yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploid atau jumlah kromosom. Yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Yang keempat, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, nastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Terakhir, materi RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Kemudian struktur RNA. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau ribosa, gugus fosfat membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan purine berbeda, yaitu sitosin dan urasin, dan gugus fosfat. Kemudian fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Yang terakhir, macam-macam RNA. Yang pertama ada RNA genetik, dan yang kedua RNA non-genetik. Nah, RNA genetik yaitu RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. DNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. Kemudian RNA non-genetik yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein.
RNA tipe ini ada dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu RNA duta atau mRNA, RNA pemindah atau tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA. RNA duta yaitu rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA pemindah adalah rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Dan RNA ribosom adalah rantai tunggal tidak bercabang serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.